وعلى البيت أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المحاضر وسيد محمد بن علي المالكي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن يا من هو في فعل حميد يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak kepada para duat yang telah menyampaikan kultum kuliah 7 menit. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira. Kemudian ini roha di bulan Ramadan penutupan ya. Di hari ini, hari Sabtu, dan informasi juga insyaallah hari Rabu subuh ya. Hari Rabu subuh di Muhajirin ada sedikit tausiah ba'da salat subuh di Muhajirin hari Rabu. Nah, ini kita membaca kitab Ulumul Quran. Fa insyaallah kita masuk ke dalam satu anjuran untuk banyak mempelajari dan membaca Al-Quran. Ini juga termasuk, ini masuk mudarasah, belajar. Ulumul Quran berarti belajar ilmu Al-Quran. Nabi lakukan itu secara khusus. Jadi menjadwalkan sesuatu itu yang kegiatannya adalah kebaikan, itu hal yang tidak dilarang ya, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nabi sendiri membuat jadwal bulan Ramadan, jadwal tadarusan. Bersama siapa? Bersama malaikat Jibril. Di akhir usia beliau itu 2 kali khatam Al-Quran. Di waktu-waktu biasanya 1 kali khatam. Nabi sengaja ngambil yang sedikit karena Nabi tidak mau memberatkan umat. Kalau Nabi hatam misalnya 30 kali bisa, 60 kali bisa, lebih dari itu juga bisa. Tapi Nabi khawatir nanti bisa diwajibkan atau menjadi sunnah muakkadah yang nanti akan memberatkan umat. Makanya Nabi pilih yang paling akal, paling ringan. Ramadan minimal 1 kali
khatam. Tapi menjelang wafat Nabi 2 kali khatam. Nah itu yang dilakukan oleh Nabi bukan hanya sekedar membaca, tapi belajar. Tadarus itu maknanya belajar. Dari kata dars, baca, ada yang simak, ada yang memperbaiki bacaan, dan ada yang menerangkan. Itu paling sempurnanya tadarusan. Ya. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwad ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran. Nabi adalah manusia yang paling dermawan, dan tingkat kedermawanan Nabi lebih meningkat lagi di bulan suci Ramadan. Di saat Jibril bertemu dengannya, kemudian kedua-duanya tadarusan Al-Quran, fayudarisuhul Quran, fayudarisuhul Quran. Di sini kita bisa memahami lafadznya itu yalqahu Jibril. Yang fa'il siapa? Jibril. Hu-nya maf'ul bih. Yalqahu Jibril. Jadi Jibril yang datang belajar kepada Nabi. Karena fa'ilnya yang mendatangi itu Jibril, yang didatangi itu Nabi. Maka ini pesan bahwa manzilahnya malaikat Jibril murid, manzilahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah guru. Makanya lafadznya apa? Yalqahu Jibrilu. Jibril yang datang menemui Nabi. Bukan yalqahu Sayyiduna Muhammad. Bukan Nabi Muhammad yang mendatangi Jibril, tapi malaikat Jibril yang mendatangi Nabi Muhammad untuk fayudarisul Quran, untuk belajar Al-Quran. Nah, di sini jelas bahwa malaikat Jibril yang belajar, Nabi yang mengajarkan. Itu hakikatnya. Sebagaimana ungkapannya Imam Malik, al-ilmu yuzar wa la yazur, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Ilmu itu diziarahi, bukan ilmu yang diziarahi. Berarti di sini diatur satu aturan dalam belajar, ya, belajar ilmu agama, bahwa yang paling berkah itu murid mendatangi guru, bukan guru datang kepada murid. Sekarang kan di zaman modern ada guru privat, guru dibayar suruh datang ke rumah. Ya, bukan kita salahkan itu, tidak disalahkan itu. Tetapi kalau kita berbicara dengan aturan agama, ilmu agama, bahwa yang benar itu sekalipun murid ini yang bayar guru, itu tetap murid yang datang, ada nilai berkah. Tapi kalau guru privat, muridnya ini sudah bayar, maka pikirannya ini bisa saya bayar, jadwal bisa saya atur. Akhirnya kebalik, si guru yang butuh kepada murid, si guru ikut jadwalnya murid. Keberkahannya dalam ilmu agama berkurang. Kenapa berkurang? Karena tidak mengikuti cara yang sudah diterapkan oleh Rasulullah. Yalqahu Jibril. Jibril yang mendatangi Nabi. Yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran. Lalu Nabi mengajarkan Al-Quran. Nah, ini aturan di dalam menuntut ilmu. Tapi kalau yang privat kita tidak salahkan. Saya bicara bukan halal haram, tapi akalul barakah. Tentu keberkahannya akan berkurang. Akalul barakah. Kemudian Al-Quran ini
Kita kalau berbicara Al-Quran, ada yang disebut Lailatul Qadar, ada yang disebut Nuzulul Quran. Kalau berbicara bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Quran, jelas. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Nah, di dalam bulan Ramadan ini ada 3 marahil, ya. Marahil nuzulul Quran kata ulama, tahapan-tahapan turunnya Al-Quran. Dokter atau doktor, ya, Syekh Dr. Subhi As-Saleh menulis kitab berjudul Mabahith fi Ulumil Quran. Di situ beliau terangkan tahapan pertama itu Al-Quran dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Itu tahapan pertama. Dan itu 30 juz. Tentu berupa firman. Berupa firman. Kalamullah. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhil Mahfuz. Itu adalah Al-Quran yang mulia yang diturunkan di Lauhil Mahfuz. Ini marhalah pertama. Marhalah pertama ini ketetapan waktunya wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu. Tidak disebut di dalam Al-Quran, juga tidak disebut di dalam hadis. Kapan diturunkan Al-Quran? Di fase awal, marhalah pertama. Turunnya daf'ah wahidah, 30 juz lengkap. Kemudian marhalah kedua dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah di langit dunia, min sama'id dunia. Turun fase kedua juga 30 juz. Daf'atan wahidatan. Nah, turunnya inilah, ya, turun yang fase kedua inilah yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, atau fi lailatin mubarakatin, di malam yang penuh berkah. Ketetapan tanggalnya ada isyarat dari Nabi, taharrau lailatul qadri minal ashril awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 akhir dari bulan suci Ramadan. Fir riwayat minal witr, dari hitungan ganjil. Pendapat ulama ada yang mengatakan 27 Ramadan, ada yang mengatakan 24 Ramadan. Bahkan ada yang mengatakan kalau saya baca di kitabnya Syekh At-Tijani itu, beliau punya pendapat Sya'ban. Justru keluar dari pendapat mayoritas ulama, ya. Tapi yang disepakati Ramadan. Ada yang mengatakan setiap tahunnya berubah-ubah malam Lailatul Qadar. Bahkan ada yang menggunakan cara hitungan, pakai hitung. Oh, tahun sekian, bulan sekian Ramadan, di tahun sekian dihitung. Oh, tanggalnya sekian. Dia berubah-ubah sesuai hitungan. Harinya hari apa? Pertama puasa, hari Senin. Maka Lailatul Qadarnya dihitung berbeda. Hari Selasa begitu seterusnya. Itu diantaranya cara dari tokoh sufi kabir Al-Imam Abu Hasan As-Sazili. Nah, ini yang disebut Lailatul Qadar. Kemudian dari langit dunia turun ke bumi. Awalul manazal, wahyu pertama itu. Itulah yang disebut nuzulul Quran, dan turunnya tadrija atau mufassalah, secara berangsur-angsur, kurang lebih 23 tahun. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. 13 tahun. Dan turunnya berangsur-angsur. Yang pertama kali wahyu turun itu adalah suratul Fatihah dalam satu pendapat. Pendapat lain surat Al-Mudaththir. Pendapat lainnya yang pertama kali wahyu diturunkan Al-Basmalah. Dan pendapat yang lainnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, ini yang populer, yang biasa dijadikan
pendapat dan diyakini oleh sebagian besar para sejarawan. Wahyu pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Tapi sebenarnya itu Nabi sudah paham terlebih dahulu Al-Quran 30 juz. Diturunkan berangsur-angsur itu untuk menyelesaikan peristiwa, menyelesaikan pemahaman sahabat, umat pada waktu itu. Tapi sebenarnya sudah ada Al-Quran di dalam diri Nabi, sudah sejak lama, ya, bahkan di alam ajali. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami telah himpun Al-Quran menggunakan fil madi. Telah himpun Al-Quran di dalam dirimu. Kau tidak perlu lagi mengulang-ulang menggerakkan lidah untuk mengikuti bacaan dengan tujuan menghafal, karena sudah dihafal. Maka tidak perlu untuk menghafal. Nah, turunnya itu berangsur-angsur disebut dengan nuzulul Quran. Yang pertama kali disampaikan nuzul Quran, wahyu pertama. Kata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, 17 Ramadan. Beliau istinbat dari firman Yaumal Furqan, Yaumal Taqa, Al-Jam'an. Hari Al-Quran, hari bertemunya dua pasukan. Yaumal Furqan, Yaumal Taqa, Al-Jam'an. Hari bertemunya dua pasukan itu Perang Badar di ayat tersebut. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Berarti hari Al-Quran itu sama dengan hari Perang Badar, yaitu 17 Ramadan. Itu ijtihadnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu ruhahu wa nawwara dhariha di dalam kitab Al-Bunyah. Nah, inilah tahapan-tahapan turunnya Al-Quran. Ada dari Lauhil Mahfuz, kemudian ke langit dunia, kemudian ke bumi selama 23 tahun. Ini semua disimpulkan oleh Turjamanul Quran Sayyiduna Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu di dalam riwayat Imam Hakim dalam Mustadrak yang lahir 321 Hijriah wafat 405 Hijriah, dan Imam Hakim mensahihkan riwayat ini. Kemudian Imam Zahabi menyepakati wa wafaqahu Az-Zahabi. Imam Zahabi mengatakan juga sahih. Disimpulkan oleh Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas, anzalallahu ta'ala al-Qur'ana jumlatan wahidatan minal lahil mahfuz ila baitil izzah min sama'id dunya thumma nuzzila mufassala bihasabil waqa'i ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi 23 sanatan. Allah menurunkan Al-Quran, anzalallah Al-Quran jumlatan wahidatan, dengan satu jumlah yang utuh, maknanya 30 juz. Ya, tapi jangan dipahami 30 juz yang berupa ini saat ini ya. Dia bukan makhluk, kalamullah, dan juga bukan khaliq. Laisa bi makhluqin, laisa bi khaliqin wala makhluqin. Qala Imam Ja'far Shadiq. Allah turunkan dengan jumlah yang utuh. Dari mana? Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Thumma, kemudian nuzzila, diturunkan Al-Quran mufassala, berangsur-angsur, secara terperinci atau tadrija, bihasabil waqa'i, disesuaikan dengan peristiwa-peristiwa yang nanti disebut dengan istilah asbabun nuzul, bihasabil waqa'i. Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi 23 sana, dengan durasi waktu selama 23 tahun. Nah, ini kesimpulan dari Turjamanul Quran Sayyiduna Abdullah ibn Abbas.
Beliau teliti sekali menyampaikan riwayat ini ya. Coba antum perhatikan, pertama beliau menggunakan lafaz anzala. Innallah anzala al-Quran. Tapi yang kedua menggunakan lafaz nuzila. Satu anzala, satu nazala gitu. Walaupun tadi majhul ya. Anzala dan nazala. Dari sini dibahas oleh ulama-ulama ahli Quran perbedaan kata anzala dengan nazala. Anzala itu maknanya pasti berkaitan dengan kejadian turunnya Al-Quran secara utuh. Itu Allah menggunakan redaksi anzala. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Oh, ini berarti kita tahu dari mana Lauhul Mahfuz ke langit dunia karena utuh. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan atau diturunkan daripada Al-Quran ma huwa syifa, apa-apa yang dia menjadi obat. Ada di tafsir Baydawi ya, Imam Baydawi mengatakan nazzala itu pasti menunjukkan turunnya Al-Quran berangsur-angsur. Kalau anzala diturunkan secara utuh 30 juz. Itu al-farqu baina anzala wa nazzala. Itu disebut marahil nuzulil Quran. Marahil nuzulil Quran, fase-fase turunnya Al-Quran. Jadi sekarang kita tidak perlu bingung. Ada Lailatul Qadar itu beda, nuzulul Quran juga berbeda. Yang di Lauhul Mahfuz juga berbeda. Bal huwal Quran, bal huwa Quranun Majid fi Lauhil Mahfuz. Ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ayat yang lain, yaumal furqan, yaumal taqa jam'an. Tapi kesemuanya itu syahrul Ramadan. Masuk kepada ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ini semuanya baik yang dari Lauhul Mahfuz, baik ke langit dunia, baik juga diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu di bulan suci Ramadan. Nah, ikra oleh al-musannif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain ila an qala ma unzila min al-Qur'ani ala lisani ba'd as-sahabati. Al-aslu fi hadha al-bab muwafaqat Umar. فقد كان يتحدث في أمر من الأمور وإذا بالقرآن ينزل موافقا لقوله وهي من مناقبه المشهورة فقد جاء في الحديث إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه رواه الترمذي أخرج البخاري وغيره عن أنس قال عمر وافقت ربي في 3 قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت كذلك وقد جمع الإمام
السيوطي رسالة خاصة في موافقات عمر سماها قطف الثمر في موافقات عمر. Judul nazar fi muwafaqati Umar. Nah, terus ما تكرر نزوله والحكمة في ذلك. ذكر جماعة من العلماء المتقدمين والمتأخرين أن من القرآن ما تكرر نزوله ولذلك حكم منها ولذلك حكم beberapa hikmah ya. منها التذكير والموعظة ومنها وجود المقتضى ومنها إظهار فضل زائد للمتنزل. وقد ذكر بعضهم أن من ذلك آية الروح والفاتحة وسورة الإخلاص. Al-Fatihati. Berarti tadi apa tuh? Bukan zakara ba'dhum anna min dzalika. Ayati apa ayat tadi? Bukan zakara ba'dhum anna min dzalika ayat ruhi. Ayati ruhi ya. Wal Fatihati wa surati al-Ikhlas. وقد ذكر بعضهم أن من ذلك آية الروح والفاتحة وسورة الإخلاص. ويجوز أن يكون تكرار النزول تكرار النزول لفائدة اختلاف حرف القراءة. فتنزل آية مرة على حرف ومرة أخرى على حرف غيره. ولا يبعد أن تكون الفاتحة ولا يبعد أن تكون الفاتحة نزلت مرة بحرف مالك يوم الدين ومرة بحرف مالك يوم الدين. Nah, ini bab membahas tentang wahyu yang turun berulang-ulang kali. Jadi ada wahyu turunnya bukan satu kali, ayat yang sama, tapi diturunkan kepada Nabi itu beberapa kali. Di sini ulama mutakaddimin wa mutaakhirin mereka menyebutkan beberapa hikmah. Di antaranya tazkir wal mau'izah sebagai pengingat dan nasihat. Pengingat dan nasihat. Yang kedua wujudul muqtada, adanya satu penegasan atau ketetapan. Yang ketiga izharu fadli zaidin limutanazzili, untuk menunjukkan kemuliaan yang lebih dari wahyu yang diturunkan tersebut. Dan sebagian dari mereka menyebutkan pengulangan wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi, di antaranya itu ayat ruh. Apa makna ayat ruh ya? Yas'alunaka 'anil ruh. Ya. Itu juga diturunkan berulang-ulang kali. Begitu juga Fatihah. Makanya Fatihah, suratul Fatihah di dalam tafsir Ma'alimut Tanzil itu disebutkan oleh Imam Al-Baghawi, suratul Fatihah turun di Makkah juga, di Madinah juga, dan juga waktu Nabi Mi'raj.
waktu Nabi sedang berada di langit. Jadi 3 kali, Makkiyah juga, Madaniyah juga. Yang di langit istilah belum disebutkan ya istilahnya, tapi dinamakan Samawiyah. Kita namakan Samawiyah karena posisinya Nabi di langit. Nah, itu 3 kali. Itu juga surat Al-Ikhlas juga dalam riwayat itu diturunkan beberapa kali. Ada yang turunnya beberapa kali surat berupa surat tadi yang sudah disebutkan, ada juga yang berupa ayat. Contoh yang ayat apa di suratul Fatihah itu? Ada yang dibaca panjang di Maliki Yaumiddin, ada yang pendek Maliki Yaumiddin. Bahkan ada qiraah saz, qiraah yang memang ditolak ya, dijadikan fiil Malaka Yaumiddin. Malaka Yaumiddin. Tapi qiraah ini ditolak oleh para ulama ahli qiraah yang memiliki riwayat yaitu Maliki Yaumiddin dan Maliki Yaumiddin. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi biasa baca surat Al-Fatihah di rakaat pertama dipanjangkan huruf mimnya Maliki Yaumiddin. Rakaat kedua beliau memendekkan Maliki Yaumiddin. Jadi dapat menghimpun 2 riwayat qiraah. Ya, 2 riwayat qiraah tersebut. Kenapa yang rakaat pertama lebih yang dipilih yang huruf mimnya panjang? Ya karena memang anjuran di rakaat pertama atwal, dia lebih panjang bacaannya dibanding rakaat kedua. Di rakaat kedua beliau baca mimnya pendek, Maliki Yaumiddin. Nah ini terkait masalah pengulangan wahyu yang turun beserta hikmahnya. Nah, lanjut. Fi ma'rifati fardhi wa ruwati. Nah, ruwati jamak dari rawi. روى البخاري عن عبد الله بن عمر بن عاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذ القرآن من 4 من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب أي تعلموا منهم. والآباء مذكورون 2 من المهاجرين وهما المبدوء بهما، و2 من الأنصار. وسالم هو ابن المعقل المولى أبي حذيفة، ومعاذ هو ابن المعقل. وسالم هو ابن المعقل المولى أبي حذيفة، ومعاذ وهو ابن الجبر رضي الله عنه. وليس معنى هذا أن هؤلاء فقط وهم الحفاظ، بل هناك غيرهم مثلهم. وفي صحيح في غزوة البئر المعونة وفي صحيح في غزوة البئر المعونة أن الذين قتلوا بها من الصحابة كان يقال لهم القراء، وكان 70 رجلا. وروى البخاري أيضا عن القتادة قال سألت أنس بن مالك من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال 4 كلهم من الأنصار، وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. قلت من أبو زيد؟ قال أحد أمومتي. وروى أيضا من طريق ثابت عن أنس قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن بل 4،
Darda wa arba'atuhum. Abu Darda wa Mu'adz bin Jabal wa Zaid bin Thabit wa Abu Zaid. Nah, dan masuk ke bab bima'rifati hufadhihi wa ruwadihi, mengetahui penghafal Al-Quran dan para periwayatnya. Di sini dimaksud bukan dalam bab hadis, kalau hadis namanya hafiz fasih. Tapi yang dibahas di sini maksudnya yang menghafal Al-Quran dan para periwayatnya. Hadis riwayat Imam Bukhari, Rawahul Bukhari. Ini sekedar tambahan pengetahuan ya. Jadi ada beberapa ulama membuat riset terkait para periwayat. Ini berbicara para periwayat. Para periwayat hadis yang ada di dalam kitab Sahihul Bukhari. Atau Imam Bukhari mengambil hadis kepada mereka para periwayat tersebut. Ada beberapa kitab bisa dilihat seperti kitab berjudul Rijalul Syiah fi Sihahi Sittah karya Syekh Mahdi Al-Asadi. Ini salah satu kitab. Ternyata disimpulkan ada 100 gurunya Imam Bukhari, yang dimana Imam Bukhari mengambil hadis kepada mereka itu dari golongan Syiah. Ada berapa orang? 100 orang. Itu ada di dalam Sahih Bukhari. Tapi harus kita kaji lagi makna Syiah yang ada di zaman itu dengan di zaman kita. Itu harus ada riset, penelitian. Apakah sama? Apakah makna secara etimologi atau terminologi, atau makna secara politik? Karena zaman itu kan memang lagi banyak terjadi konflik politik Bani Hashim dengan Bani Umayyah. Nah ini perlu penelitian lagi, perlu kajian khusus lagi. Tapi yang pasti yang sudah diteliti oleh Syekh Mahdi tadi Al-Asadi dalam kitabnya Rijalul Syiah fi Sihahi Sittah, disimpulkan di situ ada 100 tokoh Syiah yang Imam Bukhari mengambil hadis dari mereka. Diistilahkan dengan tasyayyu'an. Dalam Al-Quran juga disebut Syiah juga, pengikut-pengikut artinya secara bahasa. Pengikut-pengikut setia. Ini berbeda dengan Khawarij. Kalau Khawarij punya riwayat tidak diambil. Di zaman itu masih ada kelompok Nasubi atau kelompok Khawarij, ada. Artinya Imam Bukhari masih memberikan apa? Kelonggaran untuk mengambil riwayat hadis dari guru-gurunya yang tanda kutip dinyatakan oleh para ulama sebagai orang yang tasyayyu'an. Tasyayyu'an. Semisal siapa? Imam Waqi' Ibn Jarrah. Waqi' Ibn Jarrah itu disebutkan tasyayyu'an. Gurunya Imam Syafi'i juga. Ya, Imam Syafi'i. Nah itu Imam Syafi'i kan mengatakan dalam syair syaqautu ila Waqi' su'al hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullah la yuhda li qalbi 'asi. Itu Imam Waqi' Ibn Jarrah tasyayyu'an, disebut sebagai orang yang tasyayyu'an. Begitu juga ada Ibnu Musa. Di situ disebutkan namanya satu persatu dari 100 orang itu. Antum bisa cek di kitab Rijalul Syi'ati fi Sihahi Sittati. Nah ini kita harus membuka ruang penelitian. Apa sih definisi tasyayyu'an yang ada di zaman itu? Di zaman itu kisaran abad berapa? Abad 1, abad 2. Karena Imam Bukhari kan lahir 194, wafat 256. Tapi istilah itu masih tetap digunakan oleh Imam Zahabi abad 6 Hijriah.
dalam kitab Syiarul A'lamin Nubala ketika menjelaskan biografinya Imam Waqi' al-Jarrah dan ulama-ulama lainnya, Syekh Abdul Razak As-Sun'ani misalnya juga, itu selalu menggunakan istilah tasyayyu'an dalam kitab Syiarul A'lamin Nubala. Maksud saya bahwa kedekatan pemahaman Syiah dalam tanda kutip istilah tadi tasyayyu'an dengan ulama-ulama hadis seperti Imam Bukhari itu jauh lebih dekat dibanding Khawarij Nasibi, karena Imam Bukhari tidak menerima riwayat mereka. Begitu juga di zaman mutakhirin, misalnya kitab Subulus Salam karya Imam As-Sun'ani, di situ disebut 5 mazhab. Ada mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Atau kalau diurut Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ada mazhab lagi Hadawiyah. Hadawiyah itu apa? Syiah Zaidiyah karya Imam As-Sun'ani. Jadi begitu luas pembahasan ini dan cukup lama, bukan pembahasan yang baru, ribuan tahun yang lalu. Bahkan Musa Jarullah membuat penelitian khusus. Beliau langsung belajar ke sumber aslinya. Belajar mazhab Syiah ke Iran, belajar ahli sunnah ke Mesir, belajar tentang agama Hindu ke India. Dan cara belajar beliau harus belajar bahasa aslinya dulu, baru belajar ilmu agamanya. Misalnya kalau India ya belajar bahasa Urdu, bahasa India. Mau belajar tentang literasi Syiah, belajar dulu bahasa Persia. Ke Mesir, belajar bahasa Mesir, bahasa Arab, bahasa Rusia, bahasa Inggris. Beliau bisa beberapa bahasa. Namanya Syekh Musa Jarullah. Dan beliau punya kitab sirah studi kritis ya. Kitab sirah studi kritis. Itu banyak menyalahi tahun-tahun lahir yang ditulis dalam kitab-kitab sejarah. Jadi ditulis tahun, dihitung pakai hitungan. Nabi tidak lahir tahun sekian nih, betulnya begini. Ya. Itu Musa Jarullah. Ya. Kalau di dalam dunia akademisi hal itu biasa ya. Tapi kalau sudah masuk di dunia tasawuf, itu sudah sul adab. Misalnya menyalahkan ulama salaf. Oh ini salah nih begini nih, yang benar begini. Yang menyalahkan, ya bisa dikatakan levelnya hampir sama. Tapi kalau kayak kita, jadi sul adab. Kita siapa kita salah-salahkan ulama-ulama besar? Tapi kalau merujuk ke mereka, ya selevel. Said Ahmad Al-Ghumari mengkritik Imam Suyuti dengan tujuan mencari kebenaran dan memiliki ilmu yang mumpuni, ilmu yang kurang lebih hampir selevel. Ada satu kitab populer. Kitab populer ini mungkin kita sering baca, namanya Durratun Nasihin. Durratun Nasihin, mutiara nasihat atau mutiara dari orang-orang yang memberikan nasihat. Kalau diterjemahkan Durrah, Durrah artinya mutiara. Nah kita ini kan hanya langsung membaca. Oh ini bab, walaupun memang di dalam ilmu hadis yang dhaif sekalipun untuk fadilah amal itu tidak masalah, targhib wa tarhib. Yang mereka mengatakan tidak masalah untuk diamalkan. Yang tidak boleh diamalkan masalah hukum, masalah akidah, ya, halal haram, itu harus hadis-hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Tapi kalau sudah masuk kepada kalangan ulama ahli hadis, nah tugas mereka jangan sama seperti orang awam. Orang awam main baca, sampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
tugas yang masuk ke dunia akademisi, yang sudah terjun jadi santri, sudah terjun di dunia kuliah, sudah terjun di dunia kitab kuning, kitab turath, jangan hanya puas sampai di situ. Mereka punya level sudah bukan seperti orang awam yang main comot, ambil buku ceramah, tapi harus ada riset. Nah, kalau Durratun Nasihin belum ada yang riset, setahu saya ya, belum ada ulama yang membuat kitab, kalau istilah ilmu hadis, takhrijul hadis, kitab al-mustakhrajat. Cari sumber hadis ini dari mana? Karena di Durratun Nasihin tidak disebut rawahu Bukhari fi sahih, rawahu Muslim fi sahih. Dia langsung hadis. Ayat hadis ya, isinya 5 tuh, saya sudah hitung tuh. Saya sudah buat penelitian. Isi di kitab Durratun Nasihin itu 5. Ya, yang pertama Al-Qur'an dan tafsir. Yang kedua hadis. Yang ketiga fikih. Beliau penulis kitab Durratun Nasihin bernama Syekh Utsman bin Hasan Al-Khawbawi Al-Hanafi, asal Turki, ulama Turki, Al-Khawbawi. Beliau mazhabnya Hanafi. Fikihnya beraliran mazhab Hanafi. Kemudian isi yang keempat, Durratun Nasihin itu isinya nasihat hikam. Yang kelima isinya adalah al-hikayah, kisah. Jadi 5 tuh, Al-Quran, tafsir, hadis, fikih, al-hikam, dan al-hikayah. Jadi sudah dicari tahu ini rujukannya di mana, ini takhrijnya belum ada, syarahnya memang sudah ada, tapi bahasa Turki. Syarahnya bahasa Turki. Nah ternyata alhamdulillah ada ulama Indonesia, beliau mentakhrij kitab Durratun Nasihin. Ulama Indonesia, cucu dari ulama besar Betawi, namanya Guru Mukni. Guru Mukni itu kakek buyutnya. Beliau punya cicit apa cucu ya, kenalnya itu almarhum ya Kiai Haji Dr. Ahmad Lutfi Fathullah. Nah, beliau salah satu ulama di Indonesia, di Jakarta, yang mendalami ilmu hadis. Di antara guru-guru beliau di Suriah, di Suriah ya, beliau belajar kepada siapa namanya, Syekh Mustafa Buba, doktor mensyarahi Arba'in Nawawiyah. Guru beliau juga Dr. Said Ramdan Al-Buti, kemudian muhaddits Syekh Nuruddin Itir. Itu guru-guru beliau di Suriah. Kemudian beliau lanjut di Malaysia mengambil S3. Disertasinya itu tentang apa? Takhrij kitab Durratun Nasihin. Disertasinya Utruhatul Ilmiah. Nah, ternyata beliau meneliti. Beliau simpulkan bahwa hadis yang ada di kitab Durratun Nasihin itu kurang lebih ada 820 hadis ya. 820 hadis. Atau akthar, atau lebih dari 820 hadis. Yang terdata dari hadis yang jumlahnya 820 lebih itu, yang terdata dalam takhrijnya itu hanya ada sekitar 23 hadis. Yang terdata hanya 23 hadis. 21 hadis ada di kitab Kutubus Sittah, dan 2 hadis ada dalam kitab Al-Mustadrak di Imam Al-Hakim. Dari 820 lebih hadis. Selebihnya itu ya beliau gunakan istilah ahli hadisnya, la akif alaihi, atau la yu'raf lahu aslu, atau la asla lahu.
Ini gak diketahui ini riwayat yang ini. Sumbernya saya tidak tahu. Tapi sekali lagi, hal ini sudah pernah terjadi dulu. Di zamannya Imam Ghazali menulis kitab Ihya. Setelah Imam Ghazali wafat, muncul ulama abad 5 Hijriah, Ibnu Zawzi Al-Baghdadi, mentakhrij kitab Ihya, judulnya Minhajul Qasidin. Kitab-kitab Minhajul Qasidin, dalam kitab tersebut ketika mentakhrij hadis-hadis yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin, selalu mengatakan la aqif alaih, la yu'rafu lahu aslun, atau la asla lahu. Ini hadis saya tidak tahu asalnya, ini tidak diketahui hadis apa bukan, ini belum saya temukan dalam kitab. Itu dikatakan begitu dalam kumpulan hadis yang ada dalam Ihya, dalam kitab Takhrij Minhajul Qasidin. Ternyata muncul ulama mutakhirin, As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi sebagai salah satu ulama sufi sekaligus ulama hadis dan ahli lughah. Ternyata mengoreksi kembali apa yang disampaikan dalam kitab Minhajul Qasidin. Yang tadinya mengatakan la asla lahu, yang mengatakan ini ada asalnya. Yang tadinya mengatakan la yu'rafu lahu aslun, ternyata yu'rafu lahu aslun. Yang tadinya la aqifu alaih, dikatakan ada referensinya, ada di dalam kitab ini dan seterusnya. Nah, itu. Jadi ditakhrij lagi. Itu masih bisa. Nah, demikian juga ini kitab dari 800 hadis, 820 yang terdata memiliki referensi kepada kitab-kitab hadis kutubus sittah hanya 21, kemudian dalam riwayat Hakim hanya 2. Itu berdasarkan penelitian beliau. Kemudian ini dinyatakan kitab Durratun Nas ini ditulis selesai tahun 1224 Hijriah. Ya, di Turki. Pengarangnya wafat pada tahun 1241 Hijriah. Dan disimpulkan bahwa di dalam kitab Durratun Nasihin ada hadis sahih, ada juga hadis hasan, ada juga hadis dhaif, ada juga hadis maudhu, ada juga la asla lahu, tidak ada asal, atau la aqifu alaih, la aqifu alaih, atau la yu'rafu lahu aslun. Dan uniknya di sini beliau Dr. Ahmad Lutfi Fathullah, Allah yarham, itu mencari manuskrip. Jadi sifatnya penelitian perpustakaan, pustaka, langsung ke perpustakaan. Pergi ke Turki juga. Manuskrip kitab Durratun Nasihin tidak ditemukan. Tapi di zaman dulu ada. Dari manuskrip itu dicetak jadi kitab. Dari berbagai bahasa. Bahasa Turki ada, berarti dia memang bahasa Arab ya, walaupun ditulis oleh ulama Turki. Kalau Imam Ghazali kitab Ayyuhal Walad itu terbalik, ditulis pakai bahasa Persia. Kitab namanya apa? Ayyuhal Walad. Ditulis bahasa Persia, tapi diterjemahkan oleh ulama ke dalam bahasa Arab. Kalau Durratun Nasihin, ulama Turki yang nulis menggunakan bahasa Arab, tapi diterjemahkan juga oleh ulama ke dalam bahasa Turki. Nah, ada satu literasi yang dimana tokoh Barat namanya Brockhelman, dia punya buku Arabisken Literatur. Ternyata buku itu jadi rujukan tentang penelitian naskah-naskah kuno makhtutat yang ada di seluruh dunia, termasuk naskah-naskah kuno dari khasanah keilmuan Islam. Jadi referensinya di situ. Kalau mau cari di mana sih naskah kitab ini ada di negara mana, di situ draftnya ada. Yang nulisnya ke orang Barat, namanya Brockhelman. Judul bukunya Arabisken Literatur, literasi Arab, maksudnya Islam. Nah, diteliti ternyata manuskrip
Durratun Nasihin tidak ditemukan yang ada di zaman sekarang ya, tapi di zaman dulu ada. Ternyata diteliti juga lebih jauh, zaman dulu ada di Mesir, ada di Pakistan, ada di Turki dan seterusnya. Nah ini sekedar tambahan ya, Rawahul Bukhari tadi ya. Imam Bukhari meriwayatkan. Jadi Imam Bukhari punya periwayat banyak sekali dari berbagai mazhab, terutama yang disebut tasyayyu'an tadi. Tapi kita harus buka riset lagi yang dimaksud tasyayyu'an dalam terminologi zaman tersebut itu apa maknanya. Tapi yang pasti yang Khawarij sama Nasibi tidak dimasukkan sama sekali. Khawarij tahu ya, Nasibi yang tadayyanu bi bughdhi Ali wa zurriyatihi. Nasibi itu beragama Islam tapi membenci Sayyidina Ali dan turunannya. Namanya kaum Nasibi. Kaum Nasibi. Ikrar. Di sini dikatakan ambillah ilmu Al-Qur'an kepada 4 orang ya. Abdullah bin Mas'ud, Salim, wa Mu'az, wa Ubay bin Ka'ab. Tapi di sini Abu ya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki mengatakan maknanya bukan berarti ilmu Al-Quran hanya ke mereka saja, tapi ini berdasarkan kedekatan periwayat, yaitu Abdullah bin Amr bin As dekat sama 4 orang yang dikenal ini, yang dikenal sebagai ahli Quran. Tapi sebenarnya masih banyak ahlul bait dan sahabat yang menyusun Al-Quran, memahami ilmu Al-Quran. Salah satu bukti adalah di dalam riwayat Sahih ada 70 orang ahli Al-Quran yang dibunuh di Bir Ma'unah. Nanti sebab inilah disyariatkan kunut nazilah. Nah, nanti tersambung juga dengan kunut subuh. Karena dibunuh 70 orang, disebut wa kanu sab'ina rajulan. Siapa mereka? Yuqalu lahum al-qurra. Ada 70 orang ahli Al-Quran. Berarti yang 4 tadi ini bukan dibatasi hanya 4 orang, tapi ada banyak. Cuma ini sesuai rawinya. Sahabat yang bernama Anas bin Malik juga ada riwayat semacam ini dengan orang yang berbeda. Juga ada riwayat dari Abdullah bin Amr bin As. Rawinya kenal dekat sama orang-orang ini. Gitu. Yang lain sudah menyebar. Nah, lanjut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhum. Wa fihi mukhalafatun li hadits Qatadah min wajhin. Ahadihima at-tasrihu bi sighatil hasri fil arba'ah wal akharu zikru Abi Darda badala Ubay bin Ka'ab wa qad istankara jama'atun minal a'immatil hasra fil arba'ah wa qala al-Mazari la yalzamu min qawli Anas lam yajma'hu ghayruhum ay yakuna al-waqi'u fi nafsi al-amri kadhalik lianna takdira annahu la ya'lamu anna siwahum jama'ahu wa illa fa kaifa al-ihatatu bidzalika ma'a kasrati sahabati wa tafarruqihim fil bilad wa hadha la yatimmu illa in kana laqiya kullu wahidin minhum 'ala infiradihi wa akhbaruhu an nafsihi annahu lam yakmul lahu jam'un fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadha fi ghayati al-bu'd fi al-'adah wa idza kana al-marja'u ila ma fi ilmihi lam yalzam an yakuna al-waqi'u fi nafsi al-amri kadzalik. Qala wa qad tamassaka bi qawli Anas hadha jama'atun minal malahadah wala mutamassika lahum fihi. Mulahidah juga bisa ya. Minal mulahidah wala mutamassika ya. Wala mutamassika lahum fihi fa inna la nusallimu hamlahu ala zahirihi fa in sallamnahu la yalzam min kauni kulli minal jammil ghafiri lam yahfadhu kullahu alla yakuna hifdhu majmu'ihil
jam'ul ghafir. Hafidha majmu'ahu al-jam'ul ghafir. Jadi fi'il ya. Yakuna hafidha majmu'ahul majmu'ahu al-jam'ul ghafir. Wa laysa min syarti tawatturi ay yahfadha kullu fardin jami'ahu, bal idza hafidha kullu al-kulla walau ala tawzi'i kafa. Nah, tadi dikatakan tuh 4 orang ini bukan berarti hanya mereka saja, 4 sahabat tersebut yang mengumpulkan Al-Quran, tapi ada jumlah yang banyak ya. Ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib di situ, ada siapa lagi? Ada Ubay bin Ka'ab. Ada semua sahabat itu memang ahli Al-Quran. Dan semua ahli bait juga ahli Al-Quran semuanya. Tapi yang dimaksud di sini mungkin yang menghimpun tadi. Yang menghimpun dan rawinya kenal. Sebagian lainnya sudah tersebar ke berbagai negara. Ya, makanya nanti kan muncul problem. Ada mushaf yang berbeda-beda ya. Ada mushaf di Mesir beda dengan mushaf di Turki, misalnya di Irak. Turki masih belum masuk wilayah masuk Islam. Yang di Syam juga beda dengan yang di Madinah. Akhirnya dikumpulkan, dibawa ke Madinah dan dibakar oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian dibuatlah satu mushaf resmi namanya Mushaf Utsmani, nisbat ke nama beliau. Nah itu sebenarnya karena tercampur dengan logat mereka. Adapun qiraah sab'ah, qiraah asyrah, yaitu dari Nabi, itu dari Rasul SAW. Dan kaitannya dengan pembahasan tadi, kadang ada satu ayat wahyunya turun berkali-kali, cara bacanya berbeda. Ada syajaratul zakum, ada syajaratul fujur. Ayatnya sama, tapi lafadznya beda, tapi maknanya sama. Pohon zakum adalah pohon dosa. Maliki yaumiddin juga turunnya 2 kali qiraah. As-sirat ada as-sirat. Ihdinas siratal mustaqim. Ada ihdinas siratal mustaqim. Ada qiraah dari Rasulullah SAW. Nah tadi berkaitan dengan Durratun Nasihin, Syekh Utsman bin Hasan Al-Khawbawi ini saya dapat di kitab Mu'jam Mu'allifin ya. Ini biografinya sulit ditemukan. Antum buka Google juga ketemu. Biografi Syekh Utsman bin Hasan, pengarang kitab Durratun Nasihin. Tapi ada di kitab namanya Mu'jam Al-Mu'allifin. Di situ hanya dibahas singkat saja, tahun lahirnya tidak ada, tapi tahun wafatnya saja. Dikasih 2 gelar, wa'iz sama mufassir. Beliau itu wa'iz, apa namanya? Pemberi nasihat. Orang yang senang memberikan nasihat. Mufassir ahli tafsir. Beliau mufassir. Jadi kadang-kadang tersebarnya sahabat. Kalau antum baca kitab Al-Isobah, karya siapa ya? Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Isobatu fi Tamyiz Sahabah. Di situ di bagian juz 1, dia ada berapa? 9 juz ya. Kitab itu ada, termasuk kitab biografi sahabat yang lengkap, karya Ibn Hajar Al-Asqalani. Di juz 1 itu, di bagian prolog itu disebutkan istilahnya pakai madrasah. Ada madrasahnya Ibni Mas'ud, itu di wilayah Irak. Ada madrasahnya Amrun bin Husain. Siapa namanya yang bawasir, sakit besar itu? Imran bin Husain. Punya madrasah. Ada madrasahnya Imam Ali, ada madrasahnya Ibnu Umar, ada madrasahnya Anas bin Malik. Ini kan tersebar. Nanti dia menyebar ke India, dari generasi ke generasi, ini menyebar ke mana-mana. Jadi madrasahnya jadi banyak. Tapi yang menjadi pusatnya di mana? Di Madinah. Karena paling banyaknya mereka mukim di situ. Baik itu sahabat maupun dari Ahlul Bait. Sehingga Imam Malik menjadikan tradisi orang Madinah itu menjadi dalil.
Amalia orang-orang Madinah menjadi dalil karena langsung dari sumbernya. Nah, ulama-ulama dulu kenapa mereka tidak puas belajar di satu wilayah? Kalau kita baca mereka punya biografi yang lahir di Yaman misalnya, dia tidak hanya belajar di Yaman, dia akan melakukan rihlah ilmiah, pergi ke Irak, pergi ke Hijaz. Hampir semua ulama begitu. Imam Syafi'i begitu juga ke Hijaz, ke Mesir, ke Irak, ke Yaman. Imam At-Tabrani sampai dijuluki Ar-Rahal, pelancong, suka jalan-jalan menuntut ilmu. Karena tadi ini ilmu tersebar. Mungkin yang di Irak memiliki riwayat yang tidak dimiliki di Mesir, yang di Mesir memiliki riwayat yang tidak dimiliki di Irak, dan seterusnya. Makanya sampai mutakhirin, ulama kita mutakhirin seperti Al-Habib Muhammad, ayahanda Habib Umar. Habib Umar cerita sendiri dalam kitab Tawjihun Nabi bahwa ayah saya itu pergi sampai ke India. Selain berdakwah juga menuntut ilmu. Ikut jamaah tabligh di sana. Ketemu dengan Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Bahkan ikut berdakwah. Setelah berdakwah di India, ikut kelompok jamaah tabligh, beliau pulang ke Hadramaut. Setiap ada pengajian di mana tempat, baik di masjid atau acara-acara munasabah ihtifalat, selalu beliau menyanjung kelebihan kelompok jamaah tabligh. Mereka punya kelebihan begini. Beliau sebutkan, kalau kekurangan semua punya ada. Semua kelompok punya kekurangan. Tapi kita lihat juga sisi kelebihannya. Adapun kekurangannya bisa diperbaiki. Nah, di situ menunjukkan apa? Bahwa beliau ingin mengajarkan kita dakwah itu jangan kepada diri kita, jangan mengajak orang ke kita. Dakwah itu jangan mengajak orang ke kelompok, ke golongannya, ke organisasinya, tapi ngajak kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Kita boleh mengatakan kelompok tariqah kita ini menurut kita paling bagus, nggak ada masalah. Saya cocok dengan tariqah ini. Menurut saya ini tariqah paling bagus. Itu tidak ada larangan. Tapi dengan catatan jangan merendahkan kelompok yang lain. Oh, yang lain ini gak bagus, kurang. Ini punya saya paling terbaik. Kenapa? Karena at-turuq ilallah bi'adadi anfasil khalaik. Jalan menuju kepada Allah sebanyak jumlah nafas makhluk. Yang penting satu apa? Satu masyrab. Ilmunya itu jelas. Tariqah itu banyak sekali, ada Naqsyabandiyah, ada Tariqah Qadiriyah, ada Jishtiyah, ada Suhrawardiyah, ada Tariqah Zankiyah, ada Sammaniyah, ada Alawiyah, banyak sekali. Ada Saziliyah, ada Badawiyah. Tapi kan tujuannya satu. Cara-caranya saja berbeda. Nah, ini manhajnya daripada para ulama kita ya. Bahkan Sayyid Maliki juga belajar kepada ulama India langsung, Syekh Yusuf Al-Kandahlawi, Syekh Zakaria Al-Kandahlawi. Abuya belajar langsung. Yang mutakhirin Sayyid Abu Hasan An-Nadwi. Nah, jadi ulama-ulama ahli Al-Quran ya, mereka tidak pernah berhenti. Begitu juga ilmu-ilmu lain. Artinya selalu buat satu penelitian baru sehingga muncul ilmu baru. Antum tahu tafsir namanya tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Itu penemuan baru. Tafsir tematik. Orang pertama yang disebut sebagai inovator dari tafsir tematik itu namanya siapa sih? Syekh Al-Farmawi di Mesir.
Syekh Abdul Hayy Al-Farmawi. Beliau lahir tahun 1942 Masehi. Wafat baru tahun 2017. Beliau inilah yang dianggap pertama kali membuat metodologi tafsir tematik, tafsir maudhu'i. Ada juga yang membuat satu ilmu baru namanya ilmu tafsir tematik. Kalau tadi kan tafsir tematiknya. Tapi kalau kita baca kitab-kitab dahulu sebenarnya sudah ada, tapi belum dijadikan satu bidang ilmu atau metode tafsir khusus tematik belum. Yang membuat itu namanya Syekh Al-Farmawi. Tapi ilmu tafsir tematik itu yang buat adalah ya sebagai perintis awal namanya Dr. Syekh Ahmad Said Al-Kummi, Profesor Dr. Quraish Shihab. Dulu belajar juga ke beliau di Mesir. Beliau matanya buta, tapi beliau ahli Al-Quran, hafal Al-Quran, bahkan jadi guru besar Al-Quran di Al-Azhar di zaman itu ya, namanya Syekh Al-Kummi. Ternyata beliau buat satu inovasi besar dalam ilmu tafsir. Beliau menciptakan namanya ilmu tafsir tematik, ilmu tafsir al-maudhu'i. Nah itu dijelaskan ya. Saya dapat di beberapa buku nih. Beliau ini memiliki murid diantaranya Syekh Muhammad Tantawi. Syekh Ahmad Said Al-Kummi muridnya diantaranya Syekh Muhammad Tantawi yang menulis tafsir namanya apa? Tafsir Al-Wasit. Tafsir tentang Al-Quran dengan pendekatan bahasa Arab. Ternyata beliau juga ikut andil dalam tafsir tersebut. Itu murid beliau. Namanya Tafsir Al-Wasit, ya, nama tafsirnya Tafsir Al-Wasit. Kemudian muridnya Syekh Muhammad Tantawi. Beliau sebagai Rois Kisim Tafsir ya. Jajaran profesor jurusan tafsir itu ketuanya beliau. Ya. Masya Allah. Dan salah satu muridnya beliau dari Indonesia adalah Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab. Ya, sebagaimana Prof. Quraish Shihab itu menyebutkan sendiri di dalam bukunya Yang Hilang Dari Kita Akhlak, itu bukunya. Yang hilang dari kita akhlak. Di Indonesia penulis buku terbanyak 2 orang. Artinya mereka ngarang buku tuh hingga berapa ratus judul. Paling banyak pertama itu kalau tidak salah ya Buya Hamka. Kemudian yang berikutnya Quraish Shihab. Paling banyak menulis buku. Di antara juga murid beliau adalah rektor, sekarang rektor Al-Azhar, Dr. Syekh Ahmad At-Thayyib. Kedua-dua murid ini menyanjung dengan guru besar ilmu tafsir ya. Syekh Said Al-Kummi ini dijuluki sebagai guru besar di dalam bidang tafsir Al-Quran. Meninggal pada tahun 1991 Masehi, hari Kamis 10 Syawal atau 25 April. Meninggal 25 April tahun 1991 Masehi. Tanggal 10 Syawal kalau Hijriah tahun 1411 Hijriah. Nah, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain. Wa qala al-Qurtubi qad qutila yawm al-qiyamati 70 min al-qurra'i wa qutila fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi bi'ri ma'unatin mithlu hadha al-adadi. Qala wa inna ma khassa anasun al-arba'ata bi dhikri li shiddati ta'alluqihi bihim duna ghairihim aw li kaunihim kanu fi dhihnihi duna ghairihim. Wa qala al-qadi Abu Bakr al-Bakilani al-jawab an hadithi Anas min awjuhin ahadiha أنه لا مفهوم له فلا يلزم أن لا يكون غيرهم جمعه. الثاني المراد لم يجمعه على جميع الوجوه والقراءات التي نزل بها إلا أولئك. Nah, kalau yang sejarah tematik pertama itu namanya Syekh Al-Yaqubi. Dia punya kitab Tarikh Al-Yaqubi.
Itu membahas sejarah pertama kali secara tematik. Ya, secara tematik. Nah, di sini Imam Qurtubi mengatakan bahwa ada 70 orang dari ahli qiraah, ahli Al-Qur'an itu terbunuh di perang Yamamah. Perang Yamamah itu perang apa? Menghadapi nabi palsu itu. Musailamah al-Kadzdzab, ya, atau Musailimah al-Kadzdzab. Yamamah kalau zaman sekarang namanya apa? Nama wilayahnya? Ada yang tahu? Ini kan dulu zaman Nabi namanya Yamamah. Zaman sekarang namanya Riyadh, ibu kota Saudi. Itu dulu namanya Yamamah. Muncul tokoh ulama yang membawa perubahan di dalam masalah akidah, masalah mazhab. Muhammad bin Abdul Wahhab juga di wilayah tersebut. Situ suku namanya Bani Hanifah. Ya, nama Yamamah. Situ tempat Musailim al-Kadzdzab, dan di situ tempat munculnya Syekh Muhammad Abdul Wahhab, ya. Syekh Muhammad Abdul Wahhab. Itu pernyataan siapa? Mufti Haramain Said Ahmad Zaini Dahlan di dalam kitabnya Fitnatul Wahabiyah yang beliau tulis. Yamamah yang membunuh di nabi palsu Musailim al-Kadzdzab, orang yang sama yang di perang Uhud membunuh pamannya Nabi Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib. Rasul mengatakan Sayyidus Syuhada'i Yaumal Qiyamati Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib. Pemimpin para syuhada di hari kiamat adalah paman saya bernama Sayyidina Hamzah. Asadullah, ya, julukannya singanya Allah, Asadullah. Beliau dibunuh oleh seorang budak yang nanti dimerdekakan dan masuk Islam, namanya Wahsy. Ketika membunuh Sayyidina Hamzah di perang Uhud, Nabi maafkan setelah dia masuk Islam, tapi Nabi tidak mau melihat wajahnya karena selalu teringat, karena dimutilasi, ya, jantungnya dikeluarkan, kemudian digigit oleh Hindun, ya. Al-Imam Al-Wahidi Naisabur dalam kitab Asbabun Nuzul mengatakan di saat Hindun makan gigit itu, niatnya mau telan, kunyah terus telan, tapi Allah keluarkan, dia gak bisa telan, ya, dia muntah. Hikmahnya adalah kalau Hindun telan itu bagian tubuh dari pemimpin syuhada, maka Hindun tubuhnya juga tidak akan terkena api neraka, karena dia memakan bagian tubuh dari pemimpin syuhada, maka dimuntahkan ya. Gitu. Karena tubuhnya orang yang wafat di jalan Allah itu dijaga oleh Allah. Wahsy akhirnya menyesal, dia ingin membalas kesalahannya membunuh paman Nabi. Di masa khilafah Sayyidina Abu Bakar Siddiq terjadilah perang namanya tadi Ghazwatul Yamamah. Target utamanya Wahsy adalah siapa? Adalah Musailimah atau Musailamah al-Kadzdzab. Dia ahli tombak, sniper. Target jantung. Dia lihat ada Musailimah di situ, Musailamah al-Kadzdzab. Dia hanya cari Musailamah saja, tidak cari yang lain. Dari jauh dia lihat ada celah, dia target ke jantungnya, dilempar tuh tombak, pas kenal jantung, jatuh. Kemudian ada beberapa sahabat ikut menebas, akhirnya mati di nabi palsu. Akhirnya keluarlah kalimat yang mengatakan qataltu khairan nas fil jahiliyati wa qataltu syarran nas fil Islam. Dulu saya membunuh sebaik-baiknya manusia di masa jahiliyah,
Dan sekarang saya membunuh seburuk-buruknya manusia di masa Islam. Sekalipun begitu, ya Nabi sudah tidak ada waktu itu. Dan tiap kali bertemu Nabi tidak mau memandang wajahnya. Tapi Nabi maafkan. Karena teringat terbunuhnya paman beliau, Sayyidina Hamzah. Dan sampai sekarang makamnya Sayyidina Hamzah itu ada tanda nama, dikasih nama. Di masa Daulah Umayyah itu terjadi banjir bandang, sehingga makam para syuhada Uhud itu terbongkar. Jenazahnya itu semua ada di atas daratan. Itu berapa puluh tahun itu setelah Uhud. Masa Daulah Umayyah itu tahun berapa? Mulai dari tahun 40 sampai tahun 132 Hijriah. Imam Suyuti ceritakan dalam kitab Syarhus Sudur. Ya. Puluhan tahun berikutnya setelah perang Uhud, di masa Daulah Umayyah terjadi banjir, jenazah semua di atas daratan. Selesai banjir mereka datang. Lihat, itu ada yang masih darahnya masih mengalir dan masih utuh. Ada sahabat senior yang masih hidup. Dia kenal, oh ini fulan, masih kenal wajah. Tapi yang paling dikenali, paling jelas, tidak berubah wajahnya, masih utuh sekali. Kalau yang lain kan masih dilihat lama lagi, masih dikira-kirakan ini kira-kira ini fulan ini. Tapi bau wangi semua, bau minyak kasturi. Darah masih mengucur. Tapi ketika melihat Sayyidina Hamzah, semuanya kenal, ini Sayyidina Hamzah. Maka kuburan beliau di Uhud itu ada simbol nama Sayyidina Hamzah ini. Sayyidina Hamzah. Saya dan Pak Iwan, oh gitu pergi sama siapa ya? Sama Pak Iwan enggak? Pak Munawar, Pak Maman. Itu. Kita punya hotel namanya Uhud. Apa? Hotel namanya Plaza In Uhud. Plaza In Uhud. Kita naik taksi, waktu itu ada keluar di suatu tempat, pergi makan lah ya, di rumah makan. Pas pulang naik taksi, kita bilang pergi ke ini hotel namanya Plaza In Uhud. Naik, tidur kita di situ baring-baring. Ternyata ini supir taksi bawanya ke Uhud. Dia bilang sudah sampai ini. Saya lihat masjid ini pernah saya lihat. Ini masjid apa saya tanya? Dia bilang masjid apa itu ya? Sayyidus Syuhada. Masjid Sayyidus Syuhada. Iya, terus dia masuk ke situ area masjid. Kenapa ke sini saya tanya? Sudah sampai di Uhud. Juga hotel namanya Place in Uhud. Bukan pergi ke Uhud. Ini ke Uhud tadi pagi kita sudah pergi. Hanya tertawa semua di dalam mobil. Wah, ini jadi hotel jangan kasih nama begitu. Nama Badar bahaya lebih jauh. Uhud kan masih dekat di situ. Tapi kalau Badar atau apa namanya Yamama ya. Oh, Yamama Riyadh. Yamama namanya Riyadh sekarang. Nah, ini insyaallah Ramadan berikut kita masih lanjut kitab ini. Ya, Ramadan berikut kita lanjut. Ini kayaknya 10 Ramadan baru hatam. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata